Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Winnie Sunaryo, Master of Arts, seorang ahli terapis okupasi. Perbincangan kami kali ini tentang menangani anak sulit belajar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Selamat datang Ibu Winnie dan kami senang Ibu bisa bergabung dengan kami. Kami ini mempunyai banyak pertanyaan Ibu Winnie, terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan problem belajar pada anak-anak. Nah, apakah Ibu Winnie bisa memberikan kepada kami penjelasan ya tentang apa saja sih problem yang biasanya dihadapi oleh anak-anak dalam belajar? Baik, sekarang ini banyak sekali di sekolah atau orang tua mulai bertanya-tanya, kenapa anak saya kok, mungkin dari dulu juga orang tua bertanya-tanya, kenapa anak saya kok sulit belajar? Mungkin mereka menganggapnya anaknya bodoh, atau mempunyai IQ yang rendah, atau memang malas tidak mau belajar. Tapi sebetulnya ada beberapa tipe kesulitan belajar yang mungkin disebut learning disability, dan kesulitan belajar itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tipe kesulitan. Yang pertama itu kesulitan dalam membaca, yaitu disleksia, ataupun kesulitan dalam menulis, disgrafia, kesulitan dalam aritmatika yang juga disebut diskalkulia, ataupun juga kesulitan untuk mengerti apa yang mereka baca. Oke, jadi rupanya Bu memang ada beberapa jenis ya, dan ini yang tadi Ibu sudah sebut sudah tentu tuh akan sangat-sangat mempengaruhi prestasi belajar seseorang ya di sekolah ya, sebab bukankah ya membaca, memahami, menulis, menghitung itu adalah bagian yang penting Bu ya dalam sekolah. Nah Bu, bisa nggak Bu Ibu jelaskan apa itu Bu yang Ibu maksud dengan yang pertama tadi, kesulitan membaca atau disleksia? Anak yang biasanya mempunyai kesulitan dalam membaca, yaitu disleksia, kita bisa ketemukan guru atau orang tua sering mengatakan bahwa anak saya sulit dalam mengeja, atau kalau waktu pas dikte selalu salah. Jadi waktu disuruh dikte B, ditulisnya jadi D atau P. Jadi ketika disuruh membaca suka terbalik-balik jadinya. Dan juga mungkin mereka sulit untuk melihat satu kata itu sebagai satu kata. Jadi misalnya seperti mereka melihat ibu. Apa yang mereka lihat mungkin saja I, B, U itu terpisah. Atau juga mereka bisa lihat I dan BU. Jadi mereka waktu membaca I, Bu. Jadi tidak bisa melihat itu sebagai ibu satu kata itu. Nah ini kesulitannya atau masalahnya ada di bagian apa dari tubuh anak itu, Bu? Itu disebabkan mungkin dari otaknya ya. Jadi dari otaknya ada masalah sehingga gangguan itu membuat mereka sulit untuk melihat satu kata-kata itu menjadi satu kata. Ya berarti makin panjang kata-kata itu makin sulit buat dia untuk membacanya. Iya betul. Bagaimana dengan mengejanya itu? Jadi per suku kata gitu. Apakah tetap kesulitan ya? Buat mereka masih kesulitan untuk mengeja. Jadi misalnya kita bilang suruh mengeja, suruh menulis Bapak, mereka akan berpikir gimana Bapak itu di spellnya itu buat mereka sangat sulit ya. Iya. Nah ini biasanya Bu ya, kan harus melewati suatu pengamatan yang cukup panjang sehingga kita bisa tahu memang anak ini kesulitan di dalam membaca. Iya. Nah ini langkah-langkah apa yang biasanya Ibu ambil itu? Biasanya yang mendiagnosa anak itu punya learning disability atau kesulitan belajar bisa dibawa ke psikologis atau psikiater anak yang mungkin lebih mengerti dalam hal ini. Dan juga mungkin kita bisa mendapatkan laporan dari sekolah, guru-guru khususnya yang selalu bersama dengan anak itu, dan juga orang tua. Jadi kalau orang tua ketika mereka merasa anaknya ada kesulitan dalam mengeja atau kesulitan dalam membaca, bisa membawa anak itu ke psikologis. Bahasa itu kan Bu sebuah simbol Bu ya, bahasa itu memuat makna ya. Betul. Apakah masalahnya itu terletak pada ketidakmampuan si anak untuk menghubungkan bahasa yang adalah simbol dengan makna yang dilambangkannya itu Bu? Iya betul. Jadi mereka mempunyai kesulitan kalau mereka membaca sesuatu, mereka tidak bisa melihat itu sebagai, misalnya mereka melihat kata-katanya kursi.
Jadi mereka tidak bisa melihat itu sebagai kursi, jadi membayangkan itu sebagai objek kursi. Jadi meskipun kita sudah memberitahukan si anak bahwa inilah kursi dan kita memberikan pengejaannya atau kata itu dalam bentuk tulisan kursi. Jadi tetap si anak itu mengalami kesulitan menghubungkan kata kursi itu dengan kursi itu sendiri. Iya betul, mereka punya kesulitan. Biarpun mereka juga tahu itu kalau dikasih tahu itu kursi, mereka tahu itu kursi. Jadi waktu mereka mendengar kata kursi, mereka bisa menunjuk itu kursi. Mereka tahu. Tapi waktu mereka melihat kata kursi yang tertulis, mereka tidak bisa mengaitkannya dengan kursi. Iya. Begitu Bu ya. Nah, itu kalau mengenai huruf, Bu, bagaimana kalau mengenai angka? Jadi misalnya ada angka 1, angka 2 gitu, apakah mereka juga kesulitan membacanya? Angka mungkin lebih tidak terlalu rumit dibanding huruf ya, kata-kata. Jadi anak itu mungkin ada juga yang punya kesulitan terbalik-balik kata-kata dengan angka-angka. Ya, seperti angka 3 dan 8 itu kan hampir mirip-mirip. Apa mereka juga kesulitan itu? Mungkin yang seperti itu mungkin mereka akan lebih baik, tapi kalau misalnya mereka lihat angka 12 sama 21, kadang-kadang mungkin mereka bisa terbalik dengan dua angka itu. Bagaimana dengan tanda-tanda baca gitu, misalnya titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya, itu apakah mereka juga kesulitan? Itu buat mereka tidak terlalu sulit, karena anak yang mempunyai kesulitan membaca, mungkin saja mereka bisa lebih baik untuk dengan yang abstrak, dengan gambar-gambar, seperti itu mereka mungkin lebih bisa menerimanya. Ya, kalau warna mungkin tidak ada masalah, karena jadi masalah. Bukan buta warna gitu ya. Betul. Dan ini bagaimana kita bisa membantu anak-anak yang seperti ini sebagai orang tua, itu apa yang bisa kita lakukan setelah misalnya dibawa ke psikiater atau terapis gitu ya? Lainnya apa Bu yang bisa dibantu? Mungkin dari sana kita juga bisa menggunakan strategi-strategi lain selain suruh anak itu membaca untuk mempelajari sesuatu. Misalnya ada dalam satu ulangan, anak itu harus menghafal semua kan. Biasanya kalau kita sewajarnya mereka harus membaca dan menghafal. Mungkin kita bisa memakai strategi lain dengan kita membacakannya dan direkod dan mereka bisa mendengarkannya. Dengan cara itu anak itu juga bisa mendengar apa yang mereka harus belajar dan mereka belajar dari sana. Itu salah satu strateginya. Atau juga mereka bisa melihat atau menonton sesuatu yang sudah dengan suara atau apa, dengan gambar, dengan visual itu mereka juga mungkin bisa dapat membantu mereka. Ya, tapi di sekolah kan mereka nggak bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Ya, mungkin kita bisa bicarakan kepada gurunya, mungkin bisa bilang pada gurunya, kalau anak saya ini punya kesulitan dalam belajar, dalam membaca, apakah mungkin saya menaruh tape recorder di kelas untuk bisa membantu. Atau juga mungkin mereka harus kopi dari papan tulis, yaitu yang satu kesulitan juga. Mungkin juga kita bisa meminjam temannya punya catatan, dan di rumah bisa pelan-pelan juga membantu anak itu. Ya, tadi Ibu katakan juga anak bisa mengalami kesulitan di dalam komprehensifnya gitu ya. Iya, betul. Karena terkait dengan membaca. Nah, ini bagaimana? Kesulitan dalam komprehensif itu mungkin juga terpisah dalam membaca. Karena mungkin juga satu anak bisa membaca dengan baik. Tapi apa yang mereka bacakan belum tentu mereka bisa mengerti. Jadi yang tadi mungkin dibicarakan kalau anak itu membaca ibu. Dan mereka tidak lihatnya i dan bu. Tapi kalau anak yang susah komprehensi mungkin mereka bisa baca ibu, mereka tahu. Tapi mereka kalau suruh mikir apa itu ibu, mungkin mereka untuk yang lebih panjang mereka sulit untuk mengerti. Apa Bu yang bisa kita lakukan Bu ya untuk menolong anak-anak ini Bu? Untuk anak-anak yang susah bisa comprehension, biasanya kita akan juga coba memakai audio salah satunya. Atau juga mereka yang mungkin yang lebih besar, karena mereka harus membaca banyak passage yang lumayan panjang. Jadi mungkin bisa dibagi. Jadi setiap mereka baca satu kalimat, kita bisa tanya mereka pertanyaan. Apa yang barusan kamu baca? Jadi pelan-pelan, karena mereka kalau abstrak, mereka tahu. Misalnya dalam satu cerita, kalau misalnya ditanya tanggal, dengan segala sesuatu yang abstrak, mereka bisa menjawabnya. Tapi kalau lebih dalam dari itu, mereka punya kesulitan. Jadi mungkin bisa per kalimat kita membantu mereka untuk mengerti. Oke. Tadi Ibu itu menekankan kalau anak memang mengalami masalah ya dalam membaca atau dalam memahami, Ibu itu tuh mencoba untuk menolongnya mengembangkan fungsi-fungsi yang lain Bu ya. Iya betul. Sehingga dia tidak lagi tuh mendasari masuknya informasi lewat bacaan saja Bu ya. Iya. Jadi itu memang penting.
Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolongnya mengeja dengan lebih benar gitu, Bu? Mengeja itu satu proses ya. Jadinya mungkin di dalam otak kita sudah terbentuk sekian sehingga anak itu sulit untuk mengeja. Jadi kita mungkin bisa membantu mereka mengeja dengan berkoneksikan dengan gambar. Karena mereka mungkin abstraknya lebih baik, jadi kita bisa berkoneksi dengan gambar dan dengan kata-kata itu. Itu juga bisa salah satu strategi untuk membantu mereka. Tapi kalau kita bisa berulang-ulang membantu mereka mengeja segala macam, karena kita tahu kelemahan mereka di sana, bisa membantu mereka. Karena perulangan itu kan juga membantu mereka. Oke, jadi kalau seorang ibu di rumah ingin membantu anaknya yang mempunyai masalah dengan disleksia, si ibu itu memang mesti juga mempersiapkan diri ya. Yeah. Misalkan dengan menggunting gambar-gambar, sehingga makin banyak gambar, makin banyak contoh yang bisa nanti digunakan olehnya Ibu ya untuk menolong si anak ya. Iya, betul. Dan memarahi si anak supaya bisa lebih baik menghafal atau lebih baik mengeja, mungkin Ibu tidak sarankan itu ya. Ya, karena anak itu mungkin dia juga ingin bisa membaca, tapi karena ada masalah di otaknya sehingga dia punya kesulitan. Kalau anak ini ditambah dimarahin, anak ini mungkin trauma dengan marah itu, dia tidak mau belajar lagi. Jadi sebaiknya kita mengembangkan apa yang anak ini positifnya, kita bisa membantu anak itu dengan itu. Ya, selain anak yang menghadapi kesulitan membaca, tadi Ibu katakan ada anak yang kesulitan di dalam hal menulis, Ibu ya? Betul. Ini bagaimana? Anak yang sulit menulis yaitu, jadi mereka mungkin ada beberapa problem juga untuk dalam menulis. Mungkin mereka susah memikirkan gimana cara membentuk huruf A, sehingga mereka tidak bisa menulisnya. Semua mereka tahu mereka harus menulis huruf A, tapi mereka sulit. Atau juga mereka mungkin bisa terbalik-balik antara huruf cetak dan huruf kursiv. Jadi mungkin dalam satu kata mereka bisa dua-duanya juga ada dalam satu kata itu. Atau juga mungkin mereka ada masalah dengan spacingnya. Jadi bisa semuanya dijadiin satu tulisnya. Ya, ini bukan berarti bahwa dia tidak bisa menulis dengan baik gitu. Artinya tulisannya, huruf-hurufnya jelek bentuknya atau apa gitu, bukan itu ya, Pak? Anak yang itu juga mungkin punya kesulitan untuk di sana ya. Jadi hurufnya jelek mungkin, tapi anak yang sulit menulis itu lebih ke arah mereka tidak tahu caranya gimana tulis kata-kata itu. Jadi, dan ini hanya untuk huruf-huruf tertentu, seperti tadi kesulitan membaca, Ibu katakan terbalik-balik dan sebagainya, atau untuk semua huruf dia kesulitan di dalam menulis? Ini akan diarahkan lebih ke arah kata-kata ya. Huruf yang ada A, B, C, D-nya. Jadi bukan huruf yang berdiri sendiri gitu maksudnya, no? Huruf yang cuma hanya nulis A dia tidak bisa, tapi huruf B dia bisa gitu, enggak? Enggak, mungkin juga karena kita tidak tahu tergantung anaknya ini, setiap anak kan beda. Jadinya mungkin mereka punya kesulitan untuk mengformasikan kata-kata itu jadinya. Iya, tapi menulis angka tetap bisa dia? Kadang-kala bisa, kadang-kala enggak. Itu juga tergantung anaknya, setiap anak juga beda ya. Ya, berarti mesti diobservasi lagi di mana dia tidak bisanya menulis betul. gitu ya. Iya. Ya, dan ini langkah apa biasanya yang Ibu lakukan untuk membantu anak yang kesulitan menulis ini? Biasanya saya akan membantu dengan pakai visual strategi ya. Jadi misalnya anak itu lupa bagaimana cara menulis A, saya akan taruh di depan meja mereka mungkin contoh-contoh kata-kata dari A sampai Z. Jadi ketika anak itu mau lihat bagaimana saya menulis A, mereka ada contohnya, akhirnya mereka bisa copy jadinya. Ataupun juga angka, jadi sehingga buat mereka lebih gampang lagi untuk menulis kata-kata itu. Dan juga mungkin bisa memakai semacam strategi kalau misalnya mereka ada kesulitan untuk spacingnya di antara satu kata dengan satu kata, kita bisa membantu mereka. Misalnya ngomong, di antara satu kata dengan kata lain bisa taruh jari, jadi mereka bisa bagikan jarak itu untuk menulis. Apakah masalahnya juga seperti ini, Bu? Yaitu, misalkan si anak harus mengeja atau melafalkan kata mobil ya. Terus dia harus menuliskannya. Dia nggak menulisnya mobil, tapi hanya menulisnya mobi misalkan. Karena dia nggak bisa itu mengaitkan suara L dalam bentuk tulisan L gitu. Apakah itu juga masalahnya, Bu? Anak yang sulit menulis mungkin mereka tahu. Yang mungkin yang disleksia tadi lebih tidak, kalau mengeja suka kurang hilang gitu hurufnya. Ya.
Jadi kalau yang ini Bu, pengurangan katanya itu terjadi dalam bentuk apa Bu? Coba berikan contoh Bu. Misalnya mereka disuruh tulis mobil. Mereka mungkin tahu mobil M-O-B-I-L. Tetapi suruh tulis huruf M-nya mungkin mereka sulitan. Jadi mereka mikir dulu gimana saya tulis M, tulis O, atau L, B gitu. Jadi mereka tahu mungkin dalam otak mereka, tapi mereka sulit untuk menulisnya. Seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya mereka ada ya konsep itu di benaknya, di otaknya, tapi waktu harus dituliskan itu tiba-tiba terjadi kemacetan gitu ya. Iya. Meskipun mungkin saja kemarin dia baru saja menulis mobil dan bisa menulis M, atau mungkin sejam yang lalu dia masih bisa menulis huruf M, tapi sejam kemudian tiba-tiba huruf M itu hilang dari catatan di otaknya itu Bu ya. Ya mungkin seperti itu. Okay. Ya, saya ingat saya itu dulu waktu kecil itu kami disuruh menulis suatu huruf itu sampai berulang-ulang, itu bisa satu lembar itu hanya menulis huruf O saja atau huruf A saja. Nah, apakah cara seperti itu akan membantu anak-anak yang kesulitan dalam menulis ini? Itu bisa membantu, karena dengan berulang-ulang juga akan membantu anak itu untuk mengingat caranya bagaimana menulis. Dan ada saya yang pernah mengalami itu sudah ada tulisan di bawahnya lalu ditutup dengan kertas yang agak tipis, dan anak ini atau kami waktu itu mengulang di atasnya, jadi mencontoh persis contohnya yang ada di bawah itu gitu. Itu juga bisa, jadi pelan-pelan mungkin itu salah satu hal yang bisa dikerjain dari awal, tapi pelan-pelan kita juga harus melepaskan itu. Tapi dengan berulang-ulang itu akan membantu anak itu untuk lebih mengerti gimana cara menulisnya, atau kata itu bagaimana diformasinya seperti apa. Ya, tapi itu sangat membantu memang karena apa? Kalau kita melihat sekarang itu agak banyak tuh anak-anak yang cenderung tulisannya itu jelek karena di sekolah memang tidak lagi diajarkan bagaimana menulis dengan baik gitu. Iya, betul. Tapi Bu, saya ini ingin tanya Bu ya, apakah hal-hal yang tadi Ibu sebutkan itu tuh berasal dari otak ya Bu? Apakah itu bisa diturunkan juga Bu, diwariskan? Itu kalau orang tuanya menderita disleksia, makanya anaknya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menderita disleksia. Apakah ada kaitan itu Bu? Itu ada mungkin ada turunan, tapi mungkin juga tidak. Jadi itu tergantung dengan anaknya ya. Mungkin juga turunan bisa, tapi juga mungkin juga enggak gitu. Oke, nah Ibu ada yang ketiga Bu ya, yang Ibu katakan juga masalahnya yaitu diskalkulia Bu ya. Bisa jelaskan Bu apa itu diskalkulia? Diskalkulia ini khususnya dalam kesulitan dalam aritmatika, yaitu matematika dalam berhitung. Tuh buat anak seperti ini berhitung itu sangat sulit. Jadi mereka ketika dikatakan yang gampang 2 tambah 2, dalam benak otak mereka tidak bisa membayangkan 2 tambah 2 itu berapa. Jadi kita harus memberikan mereka gambar, misalnya ini ada 4 apel. Jadi 2 apel ditambah 2 apel. Jadi mereka harus hitung 1, 2, 3, 4. Mereka baru bisa hitung. Buat mereka sulit sekali hal-hal yang seperti itu. Atau seperti anak yang sudah besar mengenai uang. Mereka akan sulit misalnya membelikan sesuatu dan harganya 2.000. Dan mereka ada uang 5.000, akhirnya mereka kasih 5.000, tapi mereka sendiri tidak tahu harus kembalinya harus berapa. Sekali lagi itu memang berkaitan dengan visualisasi Bu ya, sebab bukankah memang angka itu sekali lagi simbol ya, sama seperti bahasa Bu ya. Jadi angka itu tuh mencerminkan sebuah makna, dan rupanya memang waktu dia melihat angka itu tuh tidak bisa menghasilkan gambar di benaknya atau konsep di benaknya. Maka akhirnya dia nggak bisa Bu ya menghitungnya atau membayangkannya. Sebab benar-benar tuh terputus Bu ya. Iya betul. Dan uniknya anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam aritmatika ini mungkin juga mereka mempunyai tidak hanya dalam maksudnya dengan matematika, tapi hal lain mereka bisa. Misalnya mereka dapat menulis dengan baik, membaca dengan baik, tapi hanya dengan matematika ini yang sulit. Mungkin mereka mempunyai itu juga. Jadi ada keterputusan dalam hal memaknai angka itu ya. Hanya angka saja. Ya. Iya. Dalam hal-hal yang lain mungkin saja tidak ada masalah begitu ya. Ya, jadi bagaimana kalau soal-soal aritmatika itu tadi diberikan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi bukan dalam bentuk simbol-simbol angka, tapi dalam bentuk kata-kata gitu. Dia akan tetap kesulitan atau bagaimana? Mereka biasanya mempunyai kesulitan itu juga. Biarpun mereka baca,
mereka bisa mengerti, tapi konsep karena mereka harus menambah dan mengurang, jadi akhirnya mereka sulit untuk mengerjakan persoalan seperti itu. Itu terkait juga kalau kita bicara tentang hari, tentang bulan, tentang Ya, umur betul. dan sebagainya gitu kan. Mereka sulit untuk Ya, mengerti karena itu kan berhubungan dengan angka, juga dengan jarak dan sebagainya. Iya, mereka akan kesulitan dalam hal-hal seperti itu. Nah ini, kalau Ibu akan menanganinya dengan cara bagaimana? Saya akan mencoba juga melakukan lebih ke arah visual strategi juga ya. Misalnya, kalau dalam angka itu saya akan menggambarkan gambar. Mungkin buat mereka gambar akan lebih bisa dimengerti. Daripada angka 1, 2, 3, mungkin bisa tahu, tapi kalau dengan gambar mereka bisa hitung 1, 2, 3. Saya akan mencoba menggunakan seperti itu. Atau diagram. Untuk mereka untuk bisa melihat lebih jelasnya bagaimana. Terus juga saya akan membuat mereka berulang berkali-kali, karena berulang matematika, karena berulang-ulang akan membuat mereka lebih fasih lagi. Karena kalau dalam angka kan abstrak, jadi 1 tambah 1 pasti 2. Dengan kata lain, karena mereka tidak bisa menghadirkan gambar itu di benaknya, jadi ibu itu membantunya dengan cara menghadirkan gambar itu di depan matanya, Bu ya. Iya. Jadi mengaitkan gambar itu dengan misalkan angka itu sendiri ya. Iya. Sehingga akhirnya dia bisa mentransfer ya, memindahkan gambar yang di depan matanya itu ke dalam benaknya sendiri, begitu Bu ya. Iya, saya akan coba itu. Mungkin juga waktu kita memberikan gambar itu, mungkin mereka ada kesulitan, tapi mungkin buat mereka juga akan membantu, karena buat mereka mungkin gambar itu lebih berarti buat mereka daripada angka-angka itu. Tapi apakah dalam pengalaman Ibu, metode-metode itu bisa membuahkan hasil, Bu? Sebab saya terus terang khawatir juga ya kalau dengan angka, misalkan dia pergi belanja, itu dia benar-benar bisa sangat salah dan bisa sangat dirugikan orang ya. Iya, betul. Khususnya kalau dalam belanja ditipu juga mungkin anak itu tidak tahu ya. Betul. Tapi kita mungkin bisa memakai strategi-strategi lain. Bisa dilatih di rumah dengan monopoli misalnya. Jadi anak itu dilatih bagaimana kalau saya kasih ini barisnya berapa. Bisa berlatih dengan game seperti itu atau dengan kasir di rumah. Ataupun kalau berbelanja kita bisa membantu anak itu untuk memakai kredit card. Karena kredit card sudah pasti jumlahnya segitu. Jadi anak itu tidak usah hitung lagi kembaliannya berapa gitu. Kalau misalkan kita itu tuh ya memberikan kepadanya kalkulator, Bu ya. Iya. Dia bisa nggak, Bu, menggunakan kalkulator itu untuk menghitung? Bisa. Kalkulator bisa. Itu salah satu strategi juga bisa digunakan oleh mereka dengan kalkulator. Okay. Ya misalkan dia sudah dengar harganya 5.000 dan uangnya 10.000, nah dia langsung menuliskannya itu, kemudian menguranginya, begitu Bu ya? Iya, bisa. Sebab dia bisa langsung melihatnya. Iya. Begitu ya. Menghadapi anak-anak yang punya kesulitan belajar seperti ini, apa yang Ibu bisa bagikan kepada para orang tua khususnya? Ya, yang pertama-tama saya akan terus encourage orang tua, jangan putus asa, karena anak itu mungkin ada kesulitan dalam satu hal, tapi mungkin mereka punya positif di tempat lain yang mungkin kita tidak tahu. Jadi kita bisa kembangkan apa yang mereka, strong point-nya mereka. Dan juga saya akan juga encourage orang tua untuk sayangi dan hormati anak-anaknya, karena mungkin mereka ingin sekali bisa belajar, tapi dengan kondisi mereka akan sulit untuk belajar itu. Dan juga saya akan encourage orang tua untuk meluangkan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya itu, karena dengan waktu yang diberikan oleh anak-anak itu, mungkin anak itu juga lebih lihat, lebih rasa sayangnya juga ada ya, dan itu lebih lebih senang, karena banyak juga anak yang mempunyai kesulitan belajar, asimnya itu rendah. Jadi mereka selalu menganggap, saya karena bodoh, saya bodoh. Jadi kalau orang tua bisa men-encourage mereka, mereka tidak bodoh, tapi mereka punya strong point di tempat yang lain yang kita bisa kembangkan, itu akan lebih baik. Dan juga kalau misalnya orang tua tahu anak itu ada masalah di hal-hal yang tertentu, bisa mendapatkan intervensi yang lebih pagi dan intervensi yang khususkan dengan kesulitan mereka di sana. Dan juga mereka juga bisa bekerja sama dengan profesi-profesi yang memang bisa membantu anak dalam bidang seperti ini. Ya, intinya memang anak seperti ini membutuhkan banyak perhatian dan banyak kasih sayang gitu ya, Bu? Iya, betul. Iya. Nah, Pak Paul, apakah Pak Paul ingin sampaikan sesuatu untuk melengkapi perbincangan kita ini, Pak?
Saya akan bacakan dari Mazmur pasal 62:6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Memang gangguan-gangguan belajar yang seperti tadi dibahas oleh Ibu Winnie, gangguan yang sudah tentu menyusahkan orang tua dan menyusahkan anak itu sendiri. Nah, orang tua perlu bersabar, perlu tenang. Ya, firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tenang dalam pengertian orang tua perlu percaya bahwa anak ini bukanlah sebuah kesalahan. Tuhan tidak memberikan anak yang salah kepada kita. Tuhan memberikan anak yang tepat untuk kita. Nah, percayalah bahwa karena Allah yang memberi, Allah juga akan memeliharanya. Nah, tugas kita adalah dengan sabar mencoba untuk membesarkan anak ini. Kita harus meluangkan waktu untuknya. Jadi kalau kita sebagai orang tua memang sibuk, kita harus memberikan waktu untuk anak kita. Mengurangi kegiatan kita di luar, mungkin juga harus mengurangi kegiatan kerja kita, agar kita bisa memberi waktu untuk anak kita. Kalau si anak melihat kita belum apa-apa, sudah tidak tenang, sudah resah, maunya marah saja, dia tambah cemas, dalam keadaan cemas, sudah tentu masalahnya bukan membaik, malah makin memburuk. Dan kepada saudara-saudara kita yang mempunyai masalah seperti ini, yang mungkin mendengarkan sekarang ini, saya juga ingin mengingatkan bahwa Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia melindungi, dia mempunyai rencana atas hidup saudara. Dan masalah ini tidak akan menghalangi Tuhan menggenapi rencananya atas hidup saudara. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih Ibu Winnie untuk perbincangan dengan kami pada saat ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Winnie Sunaryo, Master of Arts, dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menangani anak sulit belajar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.